gue setelah video 6 menit ini, 6 menit lebih ya, gue mengajak semua. Nih, kalian perhatikan aja nih. Ini semua yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, penguasa sekarang. Ini semua yang disampaikan oleh narasi FNN ini, Forum News Network ini. Ini fakta nyata gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada berbagai macam link, termasuk link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Check it out guys. Oke guys, sekarang ini rada menarik ya, kita lihat dari portal FNN, portal berita FNN, ada judul berita begini nih. Analisanya FNN ini keren nih. Ya, kita juga salah satu jaringan kita FNN ini, Forum News Network. Ya, lu kalau lihat di ujung atas sana ya kan forum, nah kita termasuk salah satu jaringannya. Ini keren ini, ada analisa yang mengatakan 2030 menuju negara Republik Indonesia Komunis. Nah ini kalian langsung juga ya dicek portal berita ini, channelnya langsung ya, itu ada Forum News Network, search aja, dan insya Allah linknya gue sampaikan di bawah di deskripsi juga. Kita lihat analisanya FNN tentang apa maksudnya 2030 menuju negara Republik Indonesia Komunis. Ya, ini analisanya kayak sejalan sama guru besar UI Taufik Baudin kemarin ya. Kita dengarkan sama-sama dan kita reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. 2030 menuju negara RI Komunis. Prihandoyo Kuswanto. Jika 2024 bangsa ini tidak mampu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bersiaplah Indonesia akan menjadi negara komunis. Kita bisa rasakan sejak Undang-Undang Dasar 1945 diganti Undang-Undang Dasar 2002, komunis masuk di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat ya, mungkin 2030 kita udah nggak ada, tapi anak cucu kita ada di negara ini. Ini tugas kita yang masih hidup sekarang untuk bisa berjuang demi itu. Karena ini bisa jadi ya, semenjak di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jadi undang-undang yang sekarang. Sekarang ini bukan Undang-Undang Dasar 1945, udah melalui beberapa kali amandemen. Dan ini menunjukkan bahwasannya
ada dugaan eksistensi komunisme di undang-undang yang baru ini. Kita lanjut ya. Kemudian Pancasila ingin diubah dengan Pancasila 1 Juni melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila. Kepres ini digunakan untuk konsideran RUU HIP dan RUU BPIP. Kemudian lewat terbitnya Kamus Pahlawan Indonesia dengan dimasukkannya tokoh-tokoh PKI. Sebaliknya banyak ulama dan kiai dihapus dari kamus. Di dalam kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah sudah mulai banyak itu. Ternyata kita nggak aware ini. Kita nggak waspada, kita nggak perhatian. Hati-hati. Buat sekarang nih ya, orang-orang tua sekarang yang masih punya kesempatan berjuang. Jangan sampai 2030 Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Komunis. Tidak ada yang protes, dan lucunya sejarah serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, nama Soeharto sebagai pelaku utama bersama Panglima TNI Jenderal Sudirman dan Hamengkubuwono ke-9 dihapus. Kemudian ada juga pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa soal anak PKI boleh masuk TNI. Jenderal Soeharto, taruhlah kalau Soeharto nanti dihubung-hubungkan sama Cendana. Jenderal Sudirman, Hamengkubuwono, kenapa ikut dihapus? Analisa tajam ini. Puncak dari strategi menghidupkan PKI gaya baru adalah Kepres nomor 4 tahun 2023 dan Impres nomor 2 tahun 2023 tentang penyelesaian HAM masa lalu. Ini Kepres, Impres, Presiden Jokowi semua ini. Presiden Jokowi semua itu. Memutarbalikkan fakta dan menimpakan kesalahan kepada orang lain adalah strategi PKI. PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S PKI dan pembunuhan para jenderal justru diubah menjadi korban HAM berat. Dan hari ini PKI merdeka karena korban HAM berat dan perlu disantuni, dipulihkan hak-haknya. Nah, dia dibilang korban PKI. Presiden Jokowi yang ngomong tuh. Masih belum sadar kalian semuanya. Ya Allah, benar. Pak Taufik Bahaudin, guru besar UI itu benar. Komunis kayak baru. Dan ini bisa jadi nih. Anehnya bangsa ini diam apatis melihat hal ini. TNI dan NU tertuduh pelanggar HAM juga tidak bergeming. TNI udah diem. NU udah diem. Padahal itu TNI sama NU dituduh pelanggar hak asasi manusia. Lihat, siap-siap. Obor, One Belt One Road Cina, proyek ambisius dengan dana prestisius, menjadikan Cina ingin meraih tampuk kepemimpinan dunia melalui hegemoni politik dan ekonomi. Cina telah berevolusi dari penganut ekonomi sosialisme atau komunis menjadi kapitalisme sejati, bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Kehadiran Cina juga menjadi ancaman Amerika Serikat dalam menggusur pengaruhnya di pentas global. Dan berarti kalau kita mau lebih waspada lagi, komunis gaya baru ini lebih parah nanti. Karena komunis gabung kapitalis. Karena Cina udah jadi kapitalis. Dasar negaranya mereka kan pemerintahan komunis. Tapi gayanya kapitalis. Makin susah rakyat Indonesia. Dikabarkan pemerintah Jokowi menyetujui proyek obor yang diinisiasi Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa obor Cina sudah ditandatangani pada April 2019. Proyek ini bagi Cina untuk mempermudah koneksi dagang antar negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan global maritim Fulcrum Belt and Road Initiative, Cina menawarkan rancangan Framework Agreement untuk kerjasama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di kawasan industri Seimengke dan kerjasama strategi pada Bandara Internasional Kuala Namu. Pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kura-Kura Island di Bali. Wow, itu proyek Cina semua. Terus rakyat diem aja. Bangkit rakyat, bangkit, bangkit.
Proyek obor Cina diyakini dapat memberikan kerugian bagi Indonesia dari 28 kerja sama antara Indonesia dan Cina. Nilainya mencapai 1,3 triliun. Obor dianggap menjadi visi geoekonomis Cina paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati 4 miliar dolar. Cina telah menyiapkan diri menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat people-to-people bond. Di jalur darat, Cina menggagas infrastruktur jalan kereta dan jalan raya menghubungkan Cina dan Eropa. Untuk jalur maritim, Cina menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional dan tol laut sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan Cina di kawasan tersebut. Dulunya Indonesia adalah negara merdeka, merancang pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang sejak Undang-Undang Dasar 1945 diganti Undang-Undang Dasar 2002, tidak lagi rakyat berdaulat. Celakanya para pemimpin tidak lagi berpikir tentang keadilan sosial, tetapi justru kepentingan oligarki dinomorsatukan. Itu pemimpin kita, pejabat kita. Rakyat gimana? Apakah rakyat setuju dengan ini? Apakah rakyat akan diam saja? Bangkit, kenapa lu rakyat? Bangkit. Lu lihat nih, ini mungkin kita belum ngerasain, tapi mungkin kita udah meninggal. Insya Allah kita mati husnul khatimah. Tapi anak-anak kita gimana? Mau menjalani hidup di bangsa ini dengan keadaan begini, ya Allah. Apakah selama ini pembangunan untuk kepentingan rakyat, hidup semakin sulit dan lapangan pekerjaan hanya untuk bangsa Cina? Demi kemakmuran rakyat RRC, mereka berbondong-bondong tanpa dokumen resmi. Itu adalah bentuk kejahatan yang harus diusut. Apakah bangsa ini butuh IKN? Atas dasar persetujuan siapa Jokowi ngotot IKN harus dibangun? Untuk siapa IKN? Ternyata semakin jelas arahnya. Jokowi menyerahkan detail pembangunan IKN kepada Cina dalam lawatannya 29 Juli 2023. Menyerahkan rancangan IKN kepada Cina adalah menyerahkan kedaulatan NKRI kepada Cina. Indonesia Ya Allah, bangkitkan rakyat Indonesia ya Rob. Rakyat masih nggak mau waspada lu. di tengah persimpangan PKI Gaya Baru sudah masuk ke segala lini. Kehidupan kewaspadaan kita ambyar sebab justru PDIP menjadi motor pengganti negara berdasarkan Pancasila dengan Pancasila Gaya Baru 1 Juni. Tidak ada jalan lain selain melakukan perubahan yang mendasar, revolusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk menyelamatkan Indonesia di usia 87 tahun. Ya Allah, aduh. Jadi guys, ini gue setelah video 6 menit ini, 6 menit lebih ya, gue mengajak semua, nih kalian perhatikan aja nih, ini semua yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, penguasa sekarang, ini semua yang disampaikan oleh narasi FNN ini, Forum News Network ini fakta nyata gitu. Andai kata kita nggak hidup sampai 2030, ya tapi bagaimana masa depan anak bangsa kita, anak-anak kita? Gaya-gaya komunis sudah kelihatan banget, sampai bagaimana kejamnya aparat juga sampai, iya kan, udah kita lihat. Ini gaya-gaya komunis dan ini kebangkitan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan umat Islam harus menjadi motor penggerak untuk perlawanan. Jangan sampai Indonesia menjadi negara komunis seperti apa yang diperkirakan ini tahun 2030. Karena yang terjadi sekarang sudah seperti ini sayang. Masih nggak mau mikir, masih nggak mau sadar. Mudah-mudahan ya Rabb Allah buka kesadaran kita untuk bangkit, untuk sadar agar Indonesia selamat dari komunis. Agar Indonesia selamat dari kebangkitan PKI. Sekarang yang udah diduga sudah semakin kuat di semua lini. PKI Gaya Baru, komunis Gaya Baru. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang anti PKI.
Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah warḍa wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin serem gak sih guys? Makin serem gak sih? Persiapan bangkit sayang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.